Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel GT. Ini gua belum mau bahas aja ya. Sebetulnya di sini udah tulisan yang menarik banget nih ya. Budget friendly. Ini cakep banget ya, budget friendly ini. Keren banget ya pokoknya dah tulisannya dah. Ya luar biasa banget. 275.000 lu udah ngedapetin produk ya. Di sini ada angle grinder berkapasitas di 4 in dari Donceng ini dengan tipe DSM-03 strip 100A ya. Di sini ada red power input di 710 watt. Red speednya ada di 13.000 per menit ya untuk RPM-nya. Maksimal wheel diameter dia ada di 100 mili atau di 4 in, dan berat alat ini mencapai di 1,6 kilo. Ya, dan di sini luar biasa sekali. Ya, sudah ada spindle lock ya, sudah high strength gear. Jadi gearnya memang jauh lebih kuat ya. Two motion slide switch ya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Oke, dan di sini ya kalau kita lihat di bagian depan ini dia sudah banyak sekali memang ternyata produk-produk angle grinder cord dari Donceng ya, bukan cuma hanya cordlessnya aja tapi memang luar biasa sekali. Di sini seperti ada DSM-09 ya, 100S, ada 100B, 125A ya, 100S ya. Wah, banyak banget jadi luar biasa, dan ada 125S juga untuk DSM-03-nya. Wow, ya. Ini Bang, kalau yang 5 in tuh kayaknya kurang laku ya. Bukan kurang laku, teman-teman yang kerjanya kurang besar kapasitasnya. Tapi kalau kapasitas load kapasitasnya udah besar, ya apalagi terutama kayak gue nge-grinding itu gue lebih suka pakai yang di 5 inch atau di 125. Itu akan jauh lebih awet, lebih enak, dan tenaganya juga akan jauh lebih besar. Jadi kalau kita nge-grinding itu jauh lebih cepat ya. Nah, tapi kan memang di sini kebanyakan mayoritas di 4 in ya. Apalagi secara kalau misalnya kita mau membeli ini, terkadang nggak di setiap berhenti toko itu ada langsung yang 5 in. Biasanya begitu. Jadi umumnya teman-teman nanti larinya apa ke 4 in. Karena dimanapun berhenti, beli mata gerinda pasti nggak usah ngomong aja, dikasihnya pasti 4 in. Itu udah umum banget. Ya, di sini sudah ada handle-nya, dan di sini sudah ada guard-nya juga, dan di sini unitnya. Garansi sudah sama ya, dia di 2 tahun. Dan sudah terregistrasi K3L. Nah, ini dia manual book dan kartu garansinya, dan di sini sudah ada kuncinya juga, kita sudah diberikan ya. Nah, ini dia guardnya. Biasanya orang warna hitam, dia warna abu-abu kali ini. Nah, ini dia. Ini two switch ini memang sebetulnya kita bisa apa namanya, bisa menghidupkan tanpa apa itu ya, dipanjer, di onin terus istilahnya. Jadi kita slide doang ke depan, dia hidup. Nah, nanti kita lepas dia mati. Atau kita slide ke depan, kita tekan ke depan, nah dia ngunci. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal dipencet aja. Nah, seperti ini dia nanti langsung posisi off ya, seperti itu. Oke, dia sudah emboss untuk logonya, dan di sini dia sudah di inner posisi apa itu? Carbon brush atau areng. Dia udah ada di dalam posisinya. Udah ada di dalam, jadi udah lebih slim secara body, dia udah lebih slim, tampil slim sekali. Dan di sini juga kalau kita lihat kabelnya dia udah cukup panjang. Ini kurang lebih sekitar ada di 2,5 meter ya, atau di 3 meter ini kurang lebihnya. Nah, spindle lock ya, ini adalah standar untuk mengunci ya, untuk mengunci si gearboxnya supaya kita masang matanya ini jauh lebih mudah ya. Nah, untuk gearboxnya sih modelnya standar, tapi warnanya memang abu-abu seperti ini, dan flow-nya juga dia cukup baik di bagian bawah dan di bagian atasnya juga. Nah, ini kalau kita mau ngomong bodinya, dia memang jauh lebih slim. Secara body jauh lebih slim, kayaknya akan jauh lebih enak juga. Tapi gua nggak tahu secara power dan vibrasinya seperti apa, karena memang setiap gerinda ini kita pengen tahu dulu nih. Ada gerinda yang benar-benar cepat panas. Bang, semua gerinda itu pasti akan panas, bener. Tapi masalah waktu yang membedakan. Ada yang kita baru pakai sebentar udah panas. Ada juga yang memang kita pada saat kita pakai potong, vibrasinya besar ya, nggak enak banget. Nah, terus sama tadi kalau di sini si Donceng ngebahas apa ini ya. Di sini kita bahas tadi katanya dia udah high strength gear. Jadi gearnya katanya dia ini jauh lebih kuat. Nah, ini kita nggak tahu juga. Karena di sini kalau si Bayu masih ingat, cuma kan dia udah rada aki-aki. Dulu dia pernah pakai gerinda ya. Pas tuh gerinda dipakai, gerindanya hidup. Tapi pas mata gerindanya mau dipotong, dia diem di tempat begini nih. Nah, bingung dia kan, panik ya. Diginiin lagi hidup. Dikasih beban dia mati, digini hidup. Dikasih beban dia mati. Langsung gue bilang, tenang ya, nanti gue bacain, ini ada sedikit wasiat ya, ini mantra ya, ini cir gubang gocir pokoknya. Nah, gue bilang nggak usah takut, tenang aja. Nah, dan akhirnya ternyata bener aja ya, gear bagian dalamnya rontok ya. Nah, jadi memang ini yang sering kali terjadi. Motornya lebih kuat tapi gearnya nggak kuat. Nah, oke, nah tadi selanjutnya di sini sudah ada high strength gear. Nah, jadi high strength gear ini
adalah Donceng ini memberikan kualitas yang jauh lebih kuat. Ya, ini kalau kita bacakan spesifikasi karena gue juga belum coba ya. Nah, jadi katanya di sini diklaim dia lebih kuat ya untuk gearnya. Nah, jadi dulu kita pernah ngalamin juga nih ya, Gerinda Cordless dipakai ya. Oh, ini waktu bangun studio ini nih ya, kejadian si Aki-Aki Bayu. Pas dia lagi ngegerinda ya tiba-tiba mati. Matanya diem. Tapi mesinnya hidup. Nah, diangkat lagi, muter lagi matanya, colokin lagi, hidup lagi. Wah, ini kenapa nih? Wah, langsung gue bilang nih, gue bacain mantra dulu dah pokoknya dah ya. Sir gobang gosir ya, tuh, kalau kata si Kabayan. Nah, pokoknya tiba-tiba jebret aja. Nah, nih, kenapa ini Pak? Udah rusak, udah buang aja dah. Gue bilang udah balas bener-benerin. Nah, jadi gini, teman-teman harus mengetahui juga. Jadi apa sih yang gearbox itu kalau biar supaya kuat? Yang pertama memang dari kualitas bahannya. Yang kedua dari apa? Ya dari grease. Nah, dari grease, grease itu banyak macam juga ya. Jadi ada grease yang memang kekurangan grease jelek, kebanyakan juga jelek. Jadi yang pas-pas saja. Dan sama, ya kita harus tahu juga grease ini dia tipikalnya apa? Karakteristik, Masya Allah. Karakteristiknya itu seperti apa? Ya, jadi ada karakteristik si grease ini sama kayak oli ya, 1030, 530, 1040 ya. Nah, 2060. Nah, sama nih. Dulu waktu gua bangun mobil ya. Si gearbox ini si gardan ini kok tiba-tiba sering bunyi pada saat panas ya, dan jebol terus nih. Kenapa? Nah, ternyata karena memang dulu kita sempat main drift juga, tapi bukan kagak kayak si garasi drift juga ya, duitnya belum kuat soalnya. Nah, jadi dulu ada oli yang memang dikhususkan untuk si gardan. Nah, kenapa sih Bang ngomongin gardan? Karena memang cara kerja si Gerinda ini sama tuh kayak gardan. Ya, jadi ada gigi satelitnya, ada gigi pinionnya. Nah, jadi dia bertemu dah untuk mentransfer yang dari vertikal ke horizontal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi sama nih. Jadi kalau misalnya teman-teman grease-nya jelek, nah si gerindanya cepat panas, pasti. Itu pasti. Nah, jadi memang yang bisa ngeredus itu adalah sebetulnya dari grease-nya itu sendiri. Makanya grease-nya ini kira-kira yang bagus apa yang kagak tuh Bang. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, langsung kita akan coba aja. Kita akan lihat dari powernya dan kita akan lihat dari konsumsi wattnya dan kira-kira vibrasinya seperti apa nih. Oke, ini langsung kita coba aja. Kita udah pasang matanya. Di sini ada besi hollow ya. Cuma memang posisinya kita udah L supaya dapat cutting matanya. Ini dengan ketebalan di 1,2 langsung kita cutting aja. Iya, mantap sekali. Oke, ini besi jauh lebih tebal ya. Di sini besi solid nih ya. Jadi memang ketebalannya cukup tebal sekali, ini hampir di 12 mili ya. Ini langsung kita coba potong aja. Mantap sekali. Kita coba tem. Iya, ya, ini cukup adem masih di 41. Tapi memang tadi kita melakukan pemotongan yang cukup tebal besinya dan performanya lumayan cukup keluar ya. Luar biasa sekali. Kalau dari sisi power gue udah nggak usah gue hiraukan lagi ya. Ini powernya udah cukup baik dan dari konsumsi wattnya juga memang
sebetulnya semua akan mengikuti ya. Tergantung teman-teman. Biasa kalau ngating itu karena memang kita nggak terlalu kita tekan, biasanya umumnya tidak terlalu besar juga untuk wattnya. Tapi kalau nge-grinding nih, kadang-kadang kalau misalnya apalagi pas posisi kita cepet ya, nah itu kan biasanya ditekan. Nah, automatically ya pasti mesin ini akan terbebani dan automatically juga pasti wattnya akan naik tuh ya. Nah, tapi sejauh ini kalau menurut gua mungkin kalau kita bilang Gerinda bang, wattnya bagusnya yang berapa? Bagusnya yang gede wattnya, ya 900 ya. Tapi sekarang ini karena memang orang banyak komplain dengan masalah watt ya, akhirnya wattnya dikecilin. Nah tapi kalau misalnya kita bilang untuk secara power ya, semakin gede wattnya ya powernya akan semakin enak. Makanya biasanya Gerinda itu umumnya untuk yang listrik ya, dia pasti ada beberapa tipe. Ada watt kecil, ada watt besar ya. Dari zaman dulu seperti itu sebetulnya. Dari ya gua udah cukup kenyang lah ya untuk jajan Gerinda gitu ya. Oke, untuk dari sisi vibrasi kalau gue suka-suka aja, enak karena memang sekali lagi ini bodinya slim banget, kecil banget, dan udah gitu si karbon brushnya di bagian dalam. Jadi tangan kita ini pada saat ngegenggam ini enak banget dan posisinya jadi nggak ada hambatan ya, nggak seperti yang model di luar. Tapi memang agak sedikit PR aja ya. Biasanya ada beberapa teman-teman yang bilang seperti itu. Kalau di dalam ini lebih susah ya, karena memang harus buka casing dulu. Tapi kalau menurut gue masih oke-oke aja ya. Jadi nggak jadi masalah kalau menurut gue. Kalau gue sih lebih pilih di dalam supaya handle-nya dipakainya lebih slim. Karena kan pergantian karbon brush itu nggak mungkin dilakukan juga ya 1 minggu atau 2 minggu sekali. Kalau memang tiap hari dipakai mungkin ya kurang lebih sekitar 2-3 bulan ya. Kalau tiap hari mungkin kalau kita pakai digeber terus ya akan pasti lebih cepat ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau buat teman-teman yang kepengen ya, nanti gua akan sertakan untuk link pembeliannya. Dan gue suka banget ini warna guardnya, dia serasi banget ya dengan si gearboxnya ya, nice banget. Nah tapi memang zaman sekarang ini Gerinda ini handle-nya posisinya ya ini bukan 90 lagi, dia agak tengleng begini deh guys ya. Nah, kayak Bung RT ya. Nah, tapi maksudnya gimana juga, tapi gue jarang banget pakai, gue jujur, kecuali kalau gue nge-grinding. Ini biasa pasti selalu gue pakai. Tapi kalau gue buat ngating aja, so biasanya gue jarang sekali gue pakai ya. Tapi mungkin lebih nyaman atau enggak ya, intinya gue agak jarang pakai ya. Jadi gue gak bisa bilang juga ya. Tapi menurut gue fine-fine aja sih ya. Mau dia 90 atau misalnya mau dia miring beberapa derajat seperti ini ya, menurut gue oke-oke aja. Oke, gue akan sertakan untuk link pembeliannya, nanti teman-teman cek nih di deskripsi ya. Dan jangan lupa juga ya di follow untuk sosial medianya Deonceng, baik dari Facebook, Instagram, dan ada juga di TikTok ya. Nah diikuti juga nih sosial medianya G3 Channel ya, baik dari Shopee Video ya, di Facebook, di Instagram, di TikTok ya, di follow. Nanti kita akan bahas di sana banyak lagi seputar produk-produk yang lainnya pastinya. Oke, gue Gugun bersama Bung Bayu dan ada Bung RT juga ya, tapi dia kebetulan belum mandi ya. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.